كما الإخلاص واليقين، وعلى مشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه النبي المعصوم. يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا بين تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adab fi Nidhamil Usrah karangan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, yang masih di dalam bab pembahasan tentang mencegah kehamilan atau nggak mau punya anak, antara nggak mau punya anak dan mengatur tentang tanggal atau tahun lahirnya antar anak. Ya tinggal pasal ini, habis itu pasal tentang haid, ya enggak, tentang pasal tentang tahrim nikahul mut'ah, ya pengharaman nikah bertempo, nikah apa kawin kontrak, ya kawin kontrak, haid. Habis itu terakhir masalah apa tadi? Masalah benar udah itu. Sebab habis ini enggak, habis ini masalah menggugurkan kehamilan. Menggugurkan kehamilan, masalah haid, habis itu masalah nikah mut'ah, selesai. Ya, insyaallah nanti yang sudah bilang kita bahas ya dalam pembahasan kitab apa namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kemarin kita bilang az-zawju shalih wa zawjatu shalihah. Ya, sosok ya lelaki yang saleh dan istri yang salihah dalam kacamata agama. Ya, di sini masih yang beliau katakan kemarin, ya beliau bilang fa inna dzalika la ba'sa fi. Adapun mengatur jarak ya antar anak, ya fa inna lana la ba'sa la laisa fihi ba'sun, kata beliau. Kita enggak melihat adanya kesalahan dalam hal tersebut. Wadhuruful khasah la nadkhulu fi tahdidiha wala fi taqyidiha. Adapun masalah-masalah pribadi enggak bisa kita kaitkan dengan masalah agama. Ya, agama melarang kemarin bahwasanya salah satu tujuan pernikahan kata Nabi takatsaru yatanakahu taktsuru. Ya, menikahlah kalian dan perbanyaklah manusia di muka bumi ini gitu. Ya, padahal kan dalam hadis lain lebih jelas lagi beliau katakan tazawwajul waludal wadud. Ya, tazawwajul walud, cari orang tuh yang kalau inti mau cari istri selain 4 faktor yang Nabi sebutkan di hadis lain ya. Apa namanya? Parasnya, latar belakangnya, keluarganya, hartanya sama agamanya. Ya, dia ada lain yang lain lagi Nabi sebutkan tazawwajul waludal wadud. Yang pertama walud, ya istri yang gampang melahirkan. Biasanya terlihat dari ibunya. Ya, terlihat dari orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya banyak anak, biasa gennya hampir sama. Ya, biasanya dilihat dari situ, dilihat dari subur, dan juga dilihat dari haidnya yang teratur. Ya, meskipun enggak kita tanya gitu, enggak kita tanya masalah haid lo gimana, enggak. Biasanya kalau begituan kita utus orang tua atau kita utus saling perempuan yang kita keluarga perempuan yang kita percaya buat datang nanya masalah hal-hal sensitif. Itu. Kenapa ya kata Nabi fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya pengen banggain umat saya di antara umat-umat yang lain nantinya. Bani Israel banyak. Ya, Nabi nggak mau kalah dengan umatnya Nabi Musa. Nabi pengen umat saya lebih banyak dari mereka.
Ya, dan juga dalam ayat lain Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, saya jadikan manusia ini di muka bumi sebagai khalifah. Kalau masing-masing di antara kita yang menikah berpikiran sama, nggak pengen punya anak, siapa khalifah selanjutnya? Ya, dan bagaimana kita bisa mentahqiq, merealisasikan ucapan Nabi pengen umatnya banyak nantinya. Tuh, makanya orang yang nggak pengen hamil ini melawan tujuan dari pernikahan dan tujuan dari penciptaan. Kalau nggak pengen punya anak sama sekali, adapun ngatur, kata beliau nggak masalah. Ya, dan masalah pribadi yang mereka milikin, kayak aneh punya masalah pribadi apa? Wah, aneh sibuk banget di luar, sedangkan istri aneh nggak bisa. Ya kalau langsung ngurus 2 pekerjaan berbarengan, masak sambil gendong anak segala macam. Ada orang-orang yang bisa, yang kadang bilang gue biasa aja, lu bisa. Nah berarti model lu nih sebenarnya nggak perlu udah punya anak. Ya apalagi dilihat dari segi mata zahir, suami masih cukup buat ngurusin, itu dia. Ya, dan jangan juga paksa jadi suami. Ente nggak bisa bantu di rumah, ya uang sampai sekarang kadang-kadang masih kurang. Ya iman belum kuat-kuat banget bininya, pakai bilang Nabi pengen umatnya banyak, ayo bikin anak lagi, tar dulu. Ini dia bisa nggak? Ya harus dilihat juga, jangan mentang-mentang Nabi bini segala macam terus akhirnya nyusahin bini dan kamu bantuin. Ya kecuali ente punya kontrakan 80, ya nggak kemana-mana di rumah doang, bikin anak 12 silakan. Bareng bini lu berdua ada tuh. Ya kalau perlu kayak orang-orang kaya, setiap anak ada babysitternya masing-masing. Nggak apa-apa, mau anak 12 dah gitu. Jadi lu absen tiap pagi malam doang. Ya pagi absen di meja makan masa sarapan, 12-12-nya ada, malam absen lagi mau tidur, ada semua, yaudah kayak anak pondok jadinya. Ya di rumah kadang-kadang kita bilang itu juga bagus, pengen punya anak banyak tuh bagus, niatin pengen jadi, dan selalu ke orang tua kita dan guru-guru kita bilang itu, niatin punya anak tuh, ngapain tuh punya nikah, mau ngapain biar punya anak. Itu ada tuh dari yang 70 niat yang disebutkan oleh Imam Sakharan itu bilang gitu, ngapain tuh mau nikah, pengen ngasih nafkah bini, ya pengen punya banyak anak, pengen ngedidik anak dengan ajaran Islam, pengen jadiin anak itu pejuang umat Nabi Muhammad, pengen dijadiin anak itu sebagai orang-orang yang menyebar kebaikan, semuanya di situ. Ya biar dapat pahala dari niat-niatnya, meskipun nanti anaknya belum keluar. Ya, pengen berkasih sayang dengan istri, ya pengen ngajarin istri dalam agamanya, pengen begitu ngadain sholat jamaah sama itu, diniatin semuanya. Nah memang maunya Nabi begitu, kenapa nggak kita niatin? Ya dan dari niat, ya Allah mudahkan segala urusan. Kalau udah menikah mau ngapain? Ya nikah yang penting bisa berduaan, mohon maaf jima halal, jadi dapat jima doang tuh. Ya pikirin jima doang, pikirin hubungan badan doang, nggak mikirin masalah bini yang didik kayak gimana, nggak mikirin masalah anak yang didikannya gimana, begitu aja doang dipikirin. Tapi kan benar guru, bukan salah satu buat jaga perzinahan, iya. Kalau begitu apa bedanya kita memburung dara yang dikawinin, jadiin satu kandang, udah nggak boleh lagi datang yang lain. Ini manusia punya tujuan yang lebih indah dari sekedar hubungan badan. Ya memang kewajiban kita menjaga dari perzinahan. Tapi bukan berarti illah dan sebab dan tujuan pernikahan kita cuma begitu doang. Ya kan? Ya, apa tujuan kita? Mendapatkan rahmat dari Allah. Gimana cara mendapatkan rahmat? Kalau seandainya bangun malam inti sholat, habis sholat baru bangunin bini. Ya kalau bini bangun duluan, bininya sholat, baru bangunin kakinya. Ya sabar sampai diniatin mereka bersabar dengan perilaku buruk istri. Ya, yang istri juga niatin sabar berkhidmat dengan suami, itu niatnya semua dalam pernikahan. Tazawwajul waludul wadud, dan nikahlah dengan istri yang punya kasih sayang. Itu bukan istri yang teka-tekaan, ya bukan istri yang emosian, bukan istri yang egoisan, bukan istri yang ananiyah, yang dikit-dikit gue udah capek gitu. Bukan berarti kita milih doang. Itu secara nggak langsung pun perempuan milih laki yang sama, itu yang berkasih sayang, ini dan lain-lain. Makanya tadi kita bilang nggak bisa, tapi kalau berjarak silahkan. Gue malah agak lambat, ya ngurusin anak nggak bisa, gue cepet-cepet. Padahal kalau anak gue 2 tahun nih, biasa kalau udah 2 tahun udah ngerti mainan kan tuh. Ini gue beliin mainan yang banyak dah, biar kalau gue lagi masak dimain. Ya, dia lagi gue lagi mau nyuci dimain. Ya dimain puzzle apa segala macam gitu. Ya atau udah umur 3 tahun 4 tahun udah bisa main sama sepupu-sepupunya yang lain yang masih kecil, baru udah aku punya anak, ini nggak masalah. Itu bukan karena capeknya, tapi benar-benar nggak bisa. Capeknya nggak masalah dia. Capeknya kalau capek bukan masalah capeknya, gue nggak bisa. Akhirnya jadi nggak fokus nih, bukan capeknya, capek mau jadi pahala. Ya bukan capeknya, cuma kalau gue ngegendong sambil mau masak ikan jedar-jedar, gue nggak bisa gue begitu.
Ya sambil nyuci ngeliatin anak nyuapin segala macam, gua nggak bisa bolak-baliknya. Nah ini nggak masalah. Ini masalah pribadi kan ya. Tapi dengan tujuan tadi, takut akhirnya menelantarkan anaknya dengan ketakutan yang benar, dengan sifat yang ada, bukan ngada-ngada doang gitu. Emang dari pertama sebelum gue nikah pun gue gak bisa tuh langsung ngerjain dua hal, gak bisa gitu. Ya, makanya beliau bilang kalau ada orang punya alasan dengan dirinya pribadi, enggak, kita pun nggak masalah. Bukan cuma alasannya sekedar takut rezeki, bukan. Tapi tadi dibilang tadi itu gitu. Ya ini kita lagi ngumpulin duit dulu nih. Ya mau ngapain, gitu soalnya pengen punya rumah, beli rumah cash. Ya nggak mau ngeredit, takut riba nih apa segala macam. Ya atau lagi nyari kerjaan suami yang lebih baik, ya lagi usaha, ya biar kelihatan nih uangnya buat kontrak yang lebih besar. Tadi insya Allah kalau ada tempatnya kita pengen punya anak, boleh. Itu. Ya, al-muhim Allah yakuna dzalika mabda, kata beliau, yang penting bukan jadi prinsip. Pokoknya anak gue kudu satu-satu. Kenapa emang? Pokoknya gue mau satu aja, nggak mau yang lain. Urusan apa emang, nggak mau lama lagi, nggak mau emang udah gue dari awal niat nikah anak punya satu doang, nggak mau lebih. Nggak, kenapa emang? Habis suruh banyakin lu malah minta satu, kenapa? Gitu. Au fikrahiyatu ilaiha ahad, atau jadi virus-virus yang disebarkan untuk mengajak orang lain berpikiran yang sama, berprinsip yang sama gitu. Kalau inti cuma pengen nih, ya inti pengen punya anak satu dan nanti punya anak lagi setelah 3 tahun 2 tahun, boleh nggak? Boleh, tapi jangan ajak orang. Kan alasan itu alasan pribadi. Orang belum tentu. Gue sih nggak dah laki gue duitnya masih segini segala macam, iman gue belum kuat. Ya iman gue nggak kuat. Ada orang yang gaji sama, berani. Jangan kayak dibisikin. Mau lu berani kan gaji lu sama laki gue sama. Ngapain punya anak dua? Ntar aja kali barengin kayak gue kalau laki gue tidak dapat. Enggak, jangan. Gak boleh. Kalau alasan ente pribadi, berarti ente doang berarti diperbolehkan nih. Kan orang kan sekarang orang begitu kan. Ya gue sih belum berani punya anak dua, apa sih mana belum punya kamar. Dia punya keluarga bisa diatur. Ya anaknya ditinggal di dalam, dia sama bini tinggal di luar, misalnya tidurnya di ruang tamu kayak apa segala macam, udah nggak ada masalah. Jangan sampai kita bilang lu ngapain kayak begitu dah, orang mentar jangan kayak nyiksa diri lo, jangan kayak nyiksa. Mereka nggak ngerasa tersiksa, udah biarin. Ya sama kayak kita bilang kadang-kadang bisikan-bisikan masalah poligami ini. Ada orang-orang yang dia bini lakinya udah aman-aman aja, nggak ada masalah, anaknya pun nerima. Bapak gue kawin lagi, yaudah. Ya datang orang-orang tiba-tiba bilang, lu masa begitu, lu mau lu bapak lu begitu? Gue sih kalau bapak gue begitu, gue sayang deh, gue timpa dari belakang gitu. Misal, ibu mau emang suaminya poligami, saya emang nggak bakal mau udah begitu dah. Saya kalau suami saya poligami nggak bakal saya layanin di rumah, saya biarin berdua amat. Enggak, jangan. Ente merasa berat poligami belum bisa, nggak usah. Urusan mereka sama keluarga mereka aman-aman aja, lu bisik-bisikin mau ngapain? Ya makanya kalau ente nggak bisa puasa gara-gara sakit mah, ya terus ente bilang jangan puasa entar perut lu sakit, masa mau ngajakin orang yang sehat? Ente puasa jangan dah, gua puasa kemarin sakit, lu kan mah, ini kagak, masa lu mau ngajakin? Itu alasan pribadi, berarti masing-masing diperbolehkan karena alasan pribadi beda. Kalau sekampung nggak ada air dan udah diperbolehkan kampung itu buat tayamum. Ya ini orang masih mau maksa nyari air ke pasar minggu misalnya gitu. Dibilang mau ngapain sih? Udah kita dibolehin tayamum, ngapain masih pasar minggu dengan bisikan doang, kata-kata yang belum tentu pastinya ada air di sono. Dan tayamum Islam udah ngebolehin. Silahkan. Karena emang semuanya berlaku itu. Tapi kalau seandainya alasan pribadi diperbolehkan buat inti doang, jangan ajak orang, jangan. Nih, maafin guru aneh nggak ngaji, kenapa? Gara-gara hujan. Ya, nggak ada jas hujan sama sekali dan orang tua aneh nggak ngizinin. Nih, udah, berarti yang lain nggak masuk alasannya ke situ gitu. Dan nggak usah ngajak orang lain. Lu mau jalan sekarang, ntar aja kali nunggu hujan reda. Gua hujan reda nih, ntar kata guru nggak apa-apa. Lu kan tadi bilang sama gua, saya nggak punya jas hujan. Jangan ngajakin orang punya jas hujan buat datang telat juga, buat nggak datang juga. Itu maksudnya gitu gambaran gampangnya. Lah ya kuna mabda, jangan jadi prinsip. Pokoknya teka banget anak gua satu aja nggak bakal nambah. Au fikrahiyatu ilaiha ahad, atau menjadi pemikiran yang ngajak orang juga buat mikir begitu sama, padahal dia diperbolehkan karena alasan pribadi itu. Au yuhasinuha linnas, atau dia udah anak 5 nih, ya mungkin dia ngerasa agak capek, ya jangan bilang ke orang, jangan 5 dah anak lu dah, 2 aja mendingan 2, serius sumpah dah 2 aja 2.
Nah memang anak lu 5 ya, gue makanya gue udah ngerasain, gue kasih tau lu, jangan. Harusnya lo kasih tahu, gue anak 5 nih, kendalanya gue begini. Nah lu siap-siap dah nih, lu perbaikin sekarang. Biar kalau punya anak 5 jangan begitu. Ngapain harus lu malah cegah mereka mempunyai anak 5? Ya gue pengantin baru nih, mau punya anak berapa? Nggak tahu nih. Ya sekasihnya Allah aja. Ya targetin dah, ya kali 5 kali dah insya Allah. Lu 5 jangan. Wah lah. Ngapa jadi yang teriak? Yang punya anak dia. Mohon maaf, yang punya kemaluan lakinya, yang punya kemaluan perempuannya, yang bayar bidan dia, yang ngasih makan dia. Lo cegah mau ngapain? Itu prinsipnya kata beliau gitu. Satu, bukan jadi sebuah prinsip yang harus mau dilakukan. Nggak pengen punya anak, kenapa? Nggak punya alasan, pokoknya nggak punya prinsip gue begitu, nggak ada. Prinsip gue nikah, pokoknya nggak punya anak atau anak 1 cukup. Kenapa emang? Rezeki lo kurang? Enggak. Rumah lo kecil? Enggak. Lo nggak pengen aja punya anak 1 udah. Wah ini nggak boleh sebenarnya. Tuh. Atau kita sebarkan ke orang, kita ajak karena kita punya alasan, kita ajak orang buat berpikir kayak gitu juga enggak. Atau kita perindah ke orang yang begini, jangan punya anak, mendingan gue punya anak kecapek ya, jangan. Ya kemarin kita bilang dalilnya banyak. Ya diantaranya kemarin, ya ketika Nabi mengatakan bahwasanya laki-laki punya hak fil azal wa adamul inzal fil rahim, maka watal walad idza ra'al maslahah fi dzalik. Laki-laki berhak, mohon maaf kalau di seandainya nggak pengen ngeluarin maninya ketika berhubungan ada di rahim perempuannya boleh. Ya ketika dia melihat satu permasalahan yang mungkin nanti nggak bisa dia kerjakan. Minha diantaranya ya hadis yang seseorang datang ke Nabi nanya, ya Rasulullah saya punya budak tapi saya nggak pengen dihamil. Kan dulu budak, sekali lagi ya kita bilang kata budaknya benar-benar budak, bukan pembantu yang dulu masih boleh ya dijima. Ya saya punya budak tapi saya nggak pengen dihamil. Kata Nabi silahkan yang zil anha, ya maksudnya mohon maaf jangan ngeluarin mani di rahimnya. Kalau ente mau tenang aja, yang Allah takdirin pasti jadi. Nah di sini juga nih ya ente pikirin tuh yang mau pakai KB dengan alat, yang spiral, yang KB obat, yang KB ini apa segala macam, yang pengen mohon maaf tadi tuh nggak pengen keluarin di dalam, mohon maaf pakai kondom segala macam. Ma qadarullah kain. Ya apa yang Allah takdirkan pasti jadi, nggak usah udah. Padahal kita udah keluarin di luar ya, padahal kita udah pakai kondom ya, padahal udah pakai kondom harus jebol-jebol juga ya. Datang ke bidan gimana sih bu? Ya saya udah pakai KB yang paling mahal ternyata masih jadi juga nih anak lah. KB lu masih punya laki nggak? Punya. Masih hubungan badan nggak? Masih. Saya nama Maryam ditiup doang palanya jadi. Lu KB doang lagi, pengen nggak lo ciptain anak lu nggak pengen gimana? Saya nama Maryam di palanya doang ditiup jadi. Nih palanya ditiup malaikat Jibril jadi anak, nggak pakai bapak, nggak pakai suami, nggak pakai air mani. Nggak pakai, mohon maaf, nggak pakai dimasukin kemaluannya. Jadi, ya usah kayak marah-marah. Kita cuma punya usaha doang. Berarti kalau udah begitu emang takdirnya Allah kasih. Ya, dan hadis lain, akhbar tuh anau sayatiha mangkudirlah, akhirnya hadis lanjutan akhirnya benar beberapa bulan kemudian datang nih laki-laki, ya Rasulullah bener budak aneh hamil. Kan udah bilang ke inti bukan Nabi nih. Ya bahasanya udah bilang, gue udah bilang kalau apa yang Allah takdirin pasti jadi. Ya di antaranya hadis Salamah radhiyallahu an. Ya Nabi ditanya sama para sahabat ketika lagi dalam keadaan perang. Ya perang kadang-kadang dulu perang jangan dianggap sehari. Perang Badar itu nggak sehari loh. Perang Badar 3 hari. Ya perang Badarnya 3 hari, perjalanannya sampai 2 minggu sampai sebulan. Makanya kadang-kadang kalau mereka perang itu lama, bisa perjalanan jauh kan hebatnya orang-orang dulu. Kalau sekarang kita anggap tuh tawuran tuh nggak tempat rame. Ya di mana no ada kebun no maknu. Ya di belakang Hotel Kaisar no kosong tawuran di situ. Oh, di situ tawurannya biar nggak ngerusak orang. Ya biar nggak ngerusak perjalanan, nggak ngerusak lalu lintas. Bukan kayak sekarang udah tawurannya haram. Ya sok-sok di pinggir tengah jalan biar kelihatan jagoan. Mobil nggak salah dipukul, motor nggak salah tahun pegangin dikerak musuhnya. Nggak begitu. Ya ditanya nih, kalau seandainya mohon maaf ya Rasulullah, kalau seandainya kita hubungan badan dan kita keluarin mani kita di rahim istri kita, ya takutnya ntar hamil, sedangkan perjalanan masih lama, perang masih lama, dia capek kasihan. Kata Nabi nggak apa-apa, silahkan aja kalau nanti nggak pengen keluarin di dalam. Maka kataballahu minna sematin hiya kainatun ila yaumil qiyamah. Apapun yang Allah tulis dari berbagai hal, sekecil apapun itu, mau kata angin yang bertiup, ada pasti jadi sampai hari kiamat. Makanya Sayyidina Ammar bin Yasar ketika di perang terakhir beliau setelah Nabi wafat,
Ya, ketika minum susu, beliau tawa. Ya, ketawa kenapa? Kata Nabi, pas tanya sahabat, kenapa ketawa lagi beramu gini? Enggak, Nabi pernah ngomong. Bahwasanya rezeki terakhir saya sebelum saya wafat adalah sebuah susu dalam gelas yang bentuknya begini, kadarnya begini. Ini saya lagi pegang. Nanti biasanya saya mati. Benar, syahid di situ. Kata Nabi, la ma min nafsin tamut illa hatta yastakmila rizqah, kata Nabi. Nggak ada bakal ada yang meninggal satu jiwa pun sampai rezeki yang Allah tulis sempurna dia makan. Udah kalau menjadi. Ya, di antaranya hadis Abi Sa'id, ketika menyebutkan tadi kita bilang mengeluarkan mani di luar rahim. Lam yaf'al dzalika ahadukum wa lam yakul la yaf'al dzalika ahadukum. Lima yaf'al dzalika wa innahu laysat nafsun makhluqah illa Allahu khaliquha. Ketika ada yang nyebutin masalah begitu tuh, Nabi pertama ngomong, emang pernah Nabi ngomong gitu. Kata saya ke Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi ngomong, lima yaf'al dzalika ahadukum. Emang kenapa sih harus begitu? Gitu. Bukan jangan ya. Kata sahabat, Nabi nggak mengatakan la yaf'al, jangan sampai ada yang begitu. Nabi cuma nanya, emang kenapa sih harus begitu? Bahasanya nih, emang kenapa harus begitu? Nah, Nabi pertanyakan, emang apa bahasa lu nggak punya anak tuh kenapa? Tetap Nabi bilang, kan dengan tujuan Nabi dengan pernikahan pengen umatnya banyak. Makanya ketika ada orang bilang nggak pengen punya anak dulu atau nggak mau punya anak, nanti lagi punya anak, ya Nabi nanya, emang kenapa emang? Gitu. Nabi cuma nanya doang, emang kenapa? Fa innahu laysat nafsun makhluqah illallahu khaliquha. Padahal semua nyawa, semua jiwa, semua manusia yang tercipta itu Allah penciptanya. Berarti maksud Nabi kalau Allah penciptanya, kalau seandainya kalian takut masalah rezeki, Allah sudah menjamin rezeki semua makhluknya, ciptaannya. Kenapa harus takut gitu? Amin. Hadits Jabir, Sayyidina Jabir pernah bilang, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita pernah, mohon maaf, ngeluarin mani di luar rahim. Saat itu Quran masih turun. Maksudnya Quran masih turun berarti masih ada wahyu. Masih ada wahyu berarti masih ada nabi. Maksudnya kita pernah ngelakuin itu, ada nabi nggak ngelarang. Gitu. Maksudnya di situ, maksudnya apaan? Kok kita keluarin mani di luar rahim, sedangkan Quran masih turun, maksudnya berarti masih ada wahyu. Kalau masih ada wahyu masih ada nabi. Kalau kana syai'un yunha anhu lanaha anhul Quran. Kalau seandainya ini hal yang dilarang, Al-Quran bakal nyebut, Nabi bakal larang. Tapi nggak ada di Quran melarang sama sekali hal tersebut. Di hadis lain juga Nabi pernah bilang ke Sayyidina Abu Sa'id, isna'u ma badalakum. Ya Rasulullah, boleh nggak kita keluarin mani di luar rahim istri kita? Boleh. Apa yang ente mau silahkan. Fama qadallahu ta'ala fahuwa kainun. Apa yang telah Allah tetapkan pasti jadi. Walaysa min kullil ma yakunul walad. Dan gak semua mani pasti jadi anak. Hamil bini kita, lahir, selesai nifasnya, berhubungan badan, keluar mani langsung jadi anak lagi. Wah, Masya Allah, repot urusan, berhenti hubungan badan gitu begini. Kalau setiap hubungan badan pasti jadi gitu. 9 bulan lahir, terus hubungan badan lagi, jadi lagi. Jadi setiap tahun kita lahiran berarti. Seger kang kambing akekah hulu. Nah, tiap tahun orang lahiran, bisa tiap hari rata, itu udah. Paham ya? Falaysa min kullil ma yakunul walad. Enggak setiap air mani itu pasti jadi anak. Gitu. Ya Nabi ngasih tahu juga kita masalah takdir gitu. Jangan pernah, ada orang kan mohon maaf gitu yang udah nikah kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang kita pernah ngerasain lah, kadang kita baru 10 tahun kan nggak punya anak gitu. Ada yang bercandanya orang dulu, makanya jangan ngajar mulu apa, sering-seringin tidur sama bini gue. Masa gue kudu bilang apa kalau gue tidur bini gue? Gue tulis status gitu, pengen tidur deh gue bini gue gitu. Biar kayaknya orang hitungin berapa kali gue tidur bini gue, kan kagak. Ya nggak usah pakai disebutin gitu. Ngapain emang kayak nahan-nahan apa? Kayak dikeluarin di luar apa? Ya Allah, ngapain sih? Udah cuman Nabi kasih tahu hadisnya, fama falaysa min kullil ma yakunul walad. Enggak semua air itu bakal jadi anak. Maksudnya enggak semua mani yang dikeluarkan sang si laki-laki dalam rahim bininya pasti jadi anak semua, enggak. Ya kalau begitu udah rame kita. Ya enggak ada ketakutan lagi enggak punya anak, enggak ada ketakutan lagi nanti anaknya datangnya lama gitu. Tinggal tidur keluarin mani, ya jadi anak besok gitu. Keluarin jadi tidur lagi, keluar mani, besok tespek langsung garis 2 gitu. Wah, enak begitu. Tenang aja gitu. Enggak enggak semua juga. Maksud Nabi tuh
ngasih tahu gini. Di sisi lain gitu Nabi ngasih tahu, lo ngapain harus ngeluarin, mohon maaf, harus ngapain ngeluarin di luar rahim istri lo, toh gak bakal jadi juga, maksud nggak bakal, belum tentu ya jadi. Tapi kalau ada orang disalahin tuh kan, kata Rasul belum tentu jadi, gue jadi. Ibri itu dia, hadisnya balik yang tadi, apa yang lo tentukan pasti jadi. Lihat lagi praktek yang dilakuin, setelah berapa kali hubungan badan itu jadi anak. Jadi dari semenjak nikah 7 bulan 8 bulan baru punya anak, hitungin dalam seminggu berapa kali, sekian kali segala macam, udah 30-40 kali hubungan badan baru jadi anak. Masa giliran jadi itu nyalain takdir, giliran jadi itu nyalain Nabi tuh kan, jadi kan giliran gue ngeluarin di dalam ya jadi. Dah berapa kali hubungan badan, ada kali 40 kali, bisa 40 kali aja kalau setiap keluarin mana jadi 40 anak lu di perut kan, kagak begitu. Ya udah gitu, maksudnya Nabi ngasih tahu gitu, nggak usah khawatir juga kayak takutan banget mau tidur bareng bini ntar jadi anak lagi, belum tentu. Satu. Yang kedua, Nabi tetap mempertanyakan bagi kita ini yang nggak pengen punya anak, atau nanti bukan nggak pengen, nanti punya anak, nundanya kejauhan. Nabi nanya, emang apa sih harus begitu, kenapa emang? Kalau masalahnya rezeki, setiap makhluk itu ciptaan Allah, dan semua yang diciptakan sama Allah yang tanggung jawab. Ya, semua yang diciptakan Allah tanggung jawab. Ada nggak yang di luar kita ini yang bukan ciptaan Allah? Nggak, berarti semua tanggung jawab Allah. Mau ngapain takutan? Tuh. Ya, yang ketiga itu dia Nabi juga tapi mempertanyakan, bukan melarang. Berarti boleh aja selama ada alasan yang dimiliki. Oke. Laisa min kulli ma yakunu wa idza aradallahu azza wa jalla yakhluqa syai'an lam yamna'hu syai'. Dan ini kata beliau intinya, nggak dari setiap air mani itu bakal jadi anak. Dan kata Nabi, ketika Allah pengen menciptakan sesuatu, nggak bakal ada yang bisa menghalanginya, nggak bakal ada sesuatu yang bisa menghalangi. Man yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa man wa in amsakahu fala mursila lahu min ba'di. Ma yaftahillahu min rahmatin, apa yang Allah buka dari rahmat, kasih sayang, fala mumsika laha, siapa yang bisa dicegah, siapa yang bisa tahan, apa yang bisa nahan, bukan siapa doang, apa yang bisa nahan, nggak ada. Ya Ya'juj dan Ma'juj itu harusnya kalau bukan kuasa Allah udah keluar dari sekarang. Nih ada riwayatnya mereka setiap hari ngancurin benteng yang dibuat sama Dzulqarnain. Dan setiap hari wah capek cuma segini doang kebuka. Ada yang bilang riwayat segini. Capek mereka, capek juga emang bentuk makhluk. Ya bukan robot, bukan makhluk, bukan jin, ada capeknya. Pas lagi capek mereka bilang istirahat dulu dah, besok kita terusin. Pas balik tutup lagi. Besok begitu lagi, tutup lagi. Besok itu lagi, tutup lagi. Sampai mereka bilang insyaallah besok masih kebuka. Ya, ketika mereka sadar dengan kekuasaan Allah, insya Allah besok masih kebuka, baru gak bergerak. Terus kebuka sampai akhirnya mereka keluar sebagai tanda hari kiamat. Ya, wa in amsakahu, dan ketika Allah pengen nahan, fala mursilalahu min ba'di, siapa yang bisa ngasih inti? Ya tadi kita bilang jangan kata itu cuma pakai spiral dan setiap hari, jangan cuma itu pakai alat atau obat KB. Setiap hari masih hubungan badan sama laki inti. Saya ada tunang Maryam. Ya, nggak perlu dicolek. Bahkan beliau bilang karena malaikat Jibril yang saat itu datang, in kunta taqiyya kan ya. Apa ayatnya? Lupa nih. In kunta taqiyya. Ini jangan colek aneh. Kalau main orang bertakwa sama Allah jangan colek aneh gitu. Baru bilang ini mah apa misalnya ada seorang itu sama Allah li ahabaki gulaman sawiya, buat ngasih anak yang hebat, anak yang bagus. Ini qala kaifa yakunu li walad, qalat kaifa yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Gimana Anda bisa punya anak enggak pernah dicolek sama laki-laki? Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Nah itu dia kata mereka juga bahasanya gitu. Qala rabbuki, Allah udah ngomong. Ini bakal ngomong ini, Allah udah ngomong qala huwa alayya hayyinun. Itu buat Anda mah gampang. Mau lebih top lagi, Nabi Adam siapa bapaknya? Keluar dari mana? Siapa bidannya? Agak ada. Ya, di bapak makhluk langsung. Ya, bisa jadi begitu gimana? Ya udah nggak ada. Kalau idza aradallahu ay yakhluqa syai'an, kalau Allah pengen menciptakan sesuatu nggak ada yang bisa
nahan, kita cuma usaha, ya Allah belum bisa punya anak sekarang, saya begini, ada kekurangan saya di diri saya begini, saya KB dulu dah. Terus tiba-tiba jadi ya udah, emang Allah pengen nyiptain. Justru malah kalau udah yang begitu berarti murni tuh yang pengen siapa? Oh Allah, kalau pengen Allah pasti kebaikan. Gitu. Ya, wanan kul huna, dan di sini terakhir di bab ini beliau bilang wanan kul huna fatwa ya fatwa kibaril ulama bil mamlakah al-arabiyyah. Ya, fatwa ulama Saudi Arabia. Apa kata mereka? Ya, memandang bahwasanya syariat Islam itu justru memerintahkan ya untuk kita memperbanyak keturunan. Ya, dan termasuk anak itu adalah sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya ya tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak manusia dan keturunan. Dan juga memandang bahwasanya perkataan untuk ya nggak pengen punya anak ya justru melawan fitrah insaniyah yang memerlukan adanya generasi-regenerasi setelahnya. Ya, dan juga memandang bahwasanya yang mengajak kita untuk nggak punya anak justru adalah ketika ditelusuri perkataan dari musuh-musuh Islam yang pengen menghancurkan Islam itu sendiri, maka kami mengatakan la yajuz tahdidin nasl mutlaqan. Nggak boleh namanya orang nggak pengen punya anak. Wala yajuzu man'ul hamal. Ya, dan nggak boleh nunda penghamilan. Yang nunda hamil idza kana al-qasdu min dzalika khasyatal imlaq. Kalau ternyata alasannya takut miskin. Ulama Saudi melarang, mengharamkan. Di anna Allah Ta'ala huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena sejatinya adalah Allah yang Maha memberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk binatang hewan yang melata kecuali ya atas Allah menanggung rezekinya. Ya amma idza kana man'ul hamal li darurah muhaqqaqah. Nah, kata beliau, kata mereka nih, dan adapun ya jika seandainya menunda kehamilan atau nggak pengen hamil karena satu darurat, satu kedaruratan, satu mudarat yang memang sudah pasti terjadi. Kaqaulil mar'ah la talid wilada adiyah, seperti si perempuan nggak bisa melahirkan seperti kelahiran yang normal. Ya harus sesar, sedangkan buat dia sesar udah dilarang karena batasan sesar kan ada batasannya kan, itu udah dilarang. Jangan pakai bilang insya Allah kalau lo mati juga syahid ntar, gila lo. Punya anak lagi yuk bang, karena nggak boleh bang, aneh nggak bisa nih lahir normal pasti sesar nih gitu. Kalau sesar lagi kan dokter udah bilang bisa mati aneh nih, Bismillah syahid nanti ntar kalau mati lagi melahirkan, gila lo, gila. Nih laki lo mendingan tukar sama lemari ketahuan. Mau begini mau mati mesti disuruh paksa hamil lagi, tukar laki lo sama lemari udah ketahuan. Pajangannya di rumah nggak usah ada laki dah. Au tadarru ma'aha ila ijra' amaliyah jarahiyah li ikhrajil walad. Au kana ta'khiruhu li fatratin ma lil maslahati yaraha al-zawjain, atau ada kesepakatan antara suami istri yang memang ya mereka punya maslahat dalam hal ini gitu. Fa innahu la man'ina idzi min man'il hamil au ta'khirih. Maka ketika itu enggak masalah ketika mereka ingin menunda kehamilan. Sekali lagi, ya kalau seandainya masalah yang dilihat dari suami istri itu adalah takut kehamilan, fatwa ulama Arab itu malah mengharamkan. Dan kalau takut miskin, ya fatwa ulama Arab mengharamkan tentang hal tersebut. Itu. Kalau ada tadi kita bilang, bang mohon maaf bang, saya nggak bisa bang ngurus anak banyak kalau langsung deketan bang masih kecil. Ya saya kan punya penyakit asma, nggak boleh capek. Yang anak satu lari, yang satu nangis, yang satu minta ini, saya nggak bisa tuh bang bolak-balik bang. Ntar lu dah ya, jangan langsung satu aja dulu, ntar 2 tahun gedean dikit. Kalau yang satu udah anteng sendiri boleh dah gitu. Ya tapi tadi yang harus disepakati oleh keduanya. Itu kalau bisa disepakati mengenai kenapa, kalau disepakatin salah satu doang yang pengen ujung-ujungnya ya berantem nanti yang ada itu. Wallahu a'lam. Nah ditanya